karakter dan kebutuhan belajar yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai konsep ketika belajar. Jadi siapa yang masih perlu banyak dibantu? Nah, dari keragaman siswa ini setelah masa pandemi, learning loss, kemudian dari keragaman ini, maka kurikulum mereka hadir. Jadi penjenengan ampun acuh tak acuh kan kurikulum mereka membuat kurikulum mereka merepoti, karena penjenengan dereng mengenal lebih dalam. Itu satu. Yang kedua, penjenengan berada inginnya di zona yang aman. Antri ya wis seperti ini saja, pulang ya suruh kayak catatan 35 garapan LKS wis semua itu. Nah ora ya wis terangke wis jelas. Jadi sudah kerjakan LKS wis ya, tidak ada variasi ya. Akhirnya apal gurune siswane apal dengan model kita. Sudahkah kita mengenal karakteristik murid Anda, murid kita, sejauh mana kita mengenal murid kita? Ya kita walaupun yang kita asuh murid kita banyak, bukan berarti terus kita harus hafal. Ya, kita kalau mengajar 10 kelas, itu 320 anak siswa, kita harus hafal 320 macam, tidak perlu. Itu. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Komponen pembelajaran berdiferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Untuk konten itu mempertimbangkan lingkungan belajar. Itu penguata kalau kita dengan semua. Nah, sekarang kita kupas diferensiasi konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh siswa di kelas. Kemudian diferensiasi konten itu berdasarkan profil belajar murid. Guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung pada pembelajaran visual, audio, bahkan audio visual atau kinestetik. Adapun contoh diversi konten yaitu sebagai berikut. Jadi kita adakan pemetaan menjadi 3 golongan. Ada yang jadi sebelum mengajar nanti kita petakan awal pembelajaran menggunakan berbagai jenis bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ini yang termasuk konten. Menghadirkan bahan ajar dalam bentuk CD, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa, mempresentasikan ide melalui sarana audiovisual, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pola pikir, meminta siswa untuk mengambil nilai historis dari film yang bertema sejarah. Jadi diferensiasi konten. Kemudian terakhir membuat konten TikTok yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Ini utama ketika pembelajaran sekolah memungkinkan boleh bawa HP. Kalau di SMA SMK boleh, kalau di SMP tidak semua sekolah menerapkan. Lanjut, kemudian diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Setelah memetakan kebutuhan belajar, hal yang perlu diperhatikan adalah
proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran apakah dalam bentuk individu atau kelompok, kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri, apakah masih perlu bimbingan atau hanya dengan sedikit bimbingan, ya. Kemudian cara melakukan diferensiasi proses ada 6. 1. Kegiatan berjenjang. Yang kedua, sebelumnya kegiatan berjenjang itu yang dimaksud apa? Kegiatan berjenjang semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan atau kompleksitas yang berbeda-beda. Kemudian setelah kegiatan sesi ini, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dilakukan karena minat atau potensi siswa berbeda-beda, sehingga harus mewadahi dengan metode sesuai dengan karakteristik mereka. Berarti kesimpulannya berdiferensiasi penting apa benar? Mana? Masih beberapa banyak kesalahpahaman tentang kurikulum merdeka, ya Bapak, karena kita begitu dipilihnya langsung suruh implementasi kan gitu. Dalam mengambil P5 saja banyak yang belum atau salah paham, nggak apa-apa, tapi misalnya tidak bisa kan gitu. Ya, tapi satu hal yang hebat, ternyata ada juga sekolah yang hebat juga belum mau mengimplementasi dari K13. Tapi soal ini semuanya akan mengimplementasi atau mengajarkan atau melakukan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi ini nanti untuk yang tentang analisis capaian pembelajaran ini saya hanya menyampaikan paparan secara singkat. Tetapi nanti yang penting adalah membuat hasilnya, membuat analisisnya. Saya sampaikan sedikit tentang penjelasan tentang analisis capaian pembelajaran. Kemudian saya berikan contohnya, ya. Saya berikan contohnya. Kemudian nanti membuat pada aspek yang lainnya. Saya contoh adalah aspek pengolahan. Karena ACP ini membuat dalam satu aspek misalkan pengolahan dari kelas 7, 8, dan 9 dari metrik materinya, permintaan materinya itu dijabarkan atau dideskripsikan menjadi kelas 7, 8, 9 ini tidak mau kita tahu di mana. Jadi nanti panjenengan kami minta untuk membuat ACP yang lain. Kemudian nanti materi setelah istirahat siang itu adalah modul. Padahal tidak ada materi tentang ATP. Kalau tujuan belajar, maka nanti juga akan saya sebut. Juga saya berikan contoh ATP-nya biar sambung. Karena dari CP, TP, ATP bermodul. Nah, setelah itu baru nanti akan kelihatan yang namanya tadi pembelajaran diferensiasi, kemudian evaluasinya seperti itu. Kalau ini tidak sana-sana, tapi intinya seperti itu nanti. Ya, satu kelas dengan satu sekolah dengan sekolah yang lain tidak harus sama. Yang mestinya berbeda mestinya. Ya, mungkin dari kemarin dari apa namanya dari K13 saja. Sebenarnya kan K13 dan IKM ini adalah KTSP, kurikulum tingkat satuan
pembelajaran. Artinya apa? Tingkat sekolah. Kan itu. Mestinya tidak ada bareng-bareng. Makanya kemarin kalau panjenengan mengamati, kita menyampaikan asap assessment sumatif akhir sejak kemarin. Kalau panjenengan mengamati kan koknya itu kan kok sekolah. Dia betul. Memperhatikan enggak? Karena itu memang haknya sekolah, HTSD. Ya, dulu ada pengawas dan pejabat itu kok dibayar modul itu bertentang. Ya jelas beda. SMP 1 Sukarjo dengan SMP yang yang seperti di komputer atau berapa sama itu beda. Saya tidak mengatakan lebih baik di Sukarjo, enggak. Beda. Kok soalnya sama. Itu maka kemarin untuk istilahnya dalam tanda petik bentuk kok betul, ya kan? Koknya adalah kok SMP masing-masing. Nah, tapi ada sekolah yang koknya itu adalah pertama tidak dibagikan ke siswa. Ada, saya ngerti. Isinya kodok kok itu. Tapi sudah mendingan akhirnya kalau nanti ada sudah atau ada apa namanya monitoring kan, oh ini adalah asapnya sekolah ini, ya kan? Bukan asap MDMB atau asap MKKS atau asap SMP sekabupaten Sukarjo kan seperti itu. Nah, kalau udah ini isinya ya, udah benar. Karena itu ada kepentingan lain, jadi kan tingkat di sana kita ada menjangkau. Saya yakin pandangan besok, ya. Itu menjadi Bapak Ibu. Jadi nanti saya sampaikan tentang ACBD, kemudian saya berikan contoh, kemudian pandangan kedua. Kita sepakat saja tugasnya nanti individu atau kelompok. Terima kasih Mas Anda.